Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Haris Rozi, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini, Haris Rozi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Baik teman-teman, masih melanjutkan pembahasan ASN ya teman-teman. Ada info terbaru, semoga info ini menyelamatkan sekolah-sekolah yang telat informasi ya teman-teman. Semoga teman-teman yang telat informasi terkait ASN masih bisa mengikuti ASN SD SMP 2024 ini teman-teman. Silakan simak video ini, informasi ini dari awal hingga akhir, karena saya akan bahas agar bisa, semoga aja masih bisa mengikuti ASN SD SMP 2024. Oke, kita buka webnya ya teman-teman. Nah, di sini ada informasi ya teman-teman, tanggal 21 Mei 2024. Ini sebelum pelaksanaan uji coba SMP ya teman-teman. Perubahan status pelaksanaan mode aplikasi tes dan pengaturan ruang akan dibuka dari hari Rabu kemarin ya teman-teman. Sekarang saya buat video itu tanggal 23. Ini tuh setelah uji coba SMP teman-teman. Hari Rabu tanggal 22 Mei pukul 16 hingga hari Jumat, berarti kurang lebih 2-3 hari ya teman-teman. Jumat 24 Mei pukul 16 sore dengan aturan sebagai berikut. Bagi satuan pendidikan yang sudah menyatakan ikut OSNK jenjang SD dan SMP, perubahan status dan mode dapat dilakukan melalui Dinas Pendidikan atau kabupaten. Jadi, teman-teman yang sudah mengikuti ini dan sudah ikut uji coba juga ingin merubah dari misalkan dari semi daring ke daring atau sebaliknya. Nah, untuk mengubahnya itu teman-teman silakan hubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, saya punya teman di daerah mana gitu ya, kata mereka itu memang ada menunya untuk mengubah dari mode semi daring atau ke daring atau sebaliknya daring ke semi daring. Jadi di menu atau di akunnya Dinas Pendidikan itu ada menu untuk mengubah untuk satuan pendidikan, tapi untuk sekolah, untuk satuan pendidikan itu sudah tidak bisa mengubah ya teman-teman. Jadi harus menghubungi Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten. Oke, kita cek ya teman-teman di pemetaan sekolah. Nah, di sini itu menunya sudah dikunci ya teman-teman. Kalau kemarin itu kalau kita edit masih ada menu simpan. Nah, di sini cuma hanya ada menu upload. Walaupun upload, tapi di sininya tidak bisa diubah lagi. Misalkan saya status pelaksanaan mandiri. Nah, teman-teman kalau ingin mengubah dari online ke semi online atau sebaliknya, silakan teman-teman hubungi Dinas Kabupaten setempat. Oke, kita balik lagi ke pengumumannya. Yang pertama, yang kedua, bagi satuan pendidikan yang belum menyatakan ikut atau merubah keikutsertaan dari tidak ikut menjadi ikut OSNK jenjang SD dan SMP, pemilihan status dan mode dapat dilakukan melalui surat permintaan satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten sesuai dengan surat Kepala BPTI nomor sekian nih 0787 sekian tentang pemberitaan satuan pendidikan serta OSNK SD SMP berbasis NBK. Surat dapat diunduh melalui download berkas. Nah, teman-teman, suratnya ada di sini teman-teman. Teman-teman bisa download sendiri atau nanti saya kasih link downloadnya di deskripsi video. Nah, terus yang terakhir, satuan pendidikan dapat langsung melakukan perubahan ruang dan penempatan peserta melalui menu komputer proktor dan menu penempatan peserta. Jika ini semua sudah disetujui oleh Dinas Kabupaten Kota, teman-teman bisa mengisi menu komputer proktor dan menu penempatan peserta. Oke, kita lihat isi surat yang ini teman-teman, nomor 0787. Kita lihat suratnya. Nah, ini ya teman-teman, samakan 0787 garis miring J7.1 garis miring PN.00 garis miring 2024. Suratnya itu tanggal 16 Mei. Lampiran 2 berkas pemberitahuan satuan pendidikan peserta OSNK SD SMP berbasis SMK. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Dengan hormat menindaklanjuti hasil pendataan status konfirmasi kesiapan satuan pendidikan dalam keikutsertaan OSNK SD SMP berbasis ANBK yang telah ditutup
Aslinya sudah ditutup ya teman-teman pada tanggal 11 Mei 2024. Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Satuan pendidikan yang belum melakukan konfirmasi kesiapan daftar terlampir, nanti ada ya teman-teman lampirannya siapa aja, sekolah mana saja yang belum mengkonfirmasi kesiapan tentang OSNK masih dapat mengikuti seleksi OSNK SD SMP berbasis SMK dengan memberikan surat permohonan ditunjukkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sesuai format terlampir paling lambat tanggal 26 Mei 2024 pukul 13. Jadi silakan teman-teman. Nah, surat permohonannya nanti ada diisi surat ini atau nanti saya buat dan saya kasih link downloadnya di deskripsi video atau di kolom komentar ya teman-teman, saya sematkan. Nah, kedua, satuan pendidikan yang belum melakukan konfirmasi kesiapan dan mengirimkan permohonan untuk dapat mengikuti OSNK SD SMP SMK pada poin 1 mempelajari teknis proktoring secara mandiri dengan penampilan dari Dinas Pendidikan atau tim teknis ANBK Kabupaten Kota. Video pelatihan proktor dapat dilihat pada kanal YouTube Pusat Prestasi Nasional. Nanti teman-teman bisa buka YouTube-nya Pusat Prestasi Nasional yang ini ya teman-teman. Nih. Nah, ini nanti di sini ada pembahasannya teman-teman. Oke, loading dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung ke live. Nah, yang ini teman-teman, pelatihan proktor OSNK SD MI dan SMP sesi 2. Nah, ini teman-teman bisa lihat video tutorialnya atau bisa juga simak. Nah, teman-teman, sudah saya bahas di channel YouTube saya. Dari informasi terbaru ada 15 playlist sampai terakhir itu tugas proktor. Di sini sudah saya bahas semua dari awal pengenalan semi daring, daring dan yang lainnya sampai tugas-tugas proktor dan apa saja yang dipersiapkan. Pokoknya sudah saya bahas di sini. Nanti saya kasih linknya, link playlist ini di deskripsi video. Bisa langsung dari ini pupresnasnya videonya atau simak video channel YouTube saya. Oke, balik lagi ke isi suratnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, satuan pendidikan yang belum melakukan konfirmasi kesiapan hanya dapat mengikuti seleksi OSNK SD dan secara mandiri. Secara mandiri tidak menumpang dengan pilihan daring atau semi daring. Jadi teman-teman yang belum mengkonfirmasi kesiapan melakukannya itu harus mandiri ya teman-teman, tidak boleh menumpang dengan pilihan daring atau semi daring. Persiapan dan pelaksanaan SNK SD SMP berbasis SMK sepenuhnya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Dinas Pendidikan segera melaporkan pendidikan pada poin 1 kepada Balai Pengembangan Talenta Indonesia dengan mengunggah lampiran surat permohonan dari satuan pendidikan kepada tautan. Nah, ini teman-teman tautannya seperti ini. Nah, isinya itu tautan link ini itu tentang format form permohonan ini ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, form permohonan mengikuti seleksi OSNK SD maupun SMP. Teman-teman, ini SMP-nya sepertinya lupa. Nah, teman-teman bisa konfirmasi di form ini ya teman-teman. Nama operatornya siapa, diisi nama satuan pendidikannya, dari provinsi mana, kota mana, kabupaten mana, dan ini teman-teman. Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk bisa mengikuti SNK SD SMP berbasis MBK dan bersedia mempelajari secara mandiri mengenai pelatihan proktor dan melalui rekaman sesi pelatihan di YouTube Pusat Prestasi Nasional. Teman-teman bisa langsung ke YouTube-nya Pusat Prestasi Nasional atau juga bisa lihat di channel YouTube saya playlist tentang OSN berbasis ANBK. Sudah saya bahas semua di situ. Nah, di sini teman-teman juga lampirkan surat permohonannya. Nah, surat permohonannya sudah saya buatkan, teman-teman bisa nanti download saya kasih link downloadnya di deskripsi video. Nah, ini contoh surat permohonan ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengisi, nanti dikasih kode suratnya, terus nomor berapa, nomor surat yang ada di sekolah teman-teman, isi tanggal surat ketika dibuat, permohonan konfirmasi kesiapan OSNK. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di wilayah Bapak dan Ibu ya teman-teman, di tempat sehubungan dengan telah ditutupnya pendataan status konfirmasi kesiapan satuan pendidikan dalam keikutsertaan pelaksanaan OSNK SD SMP berbasis ANBK pada tanggal 11 Mei. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama kepala sekolahnya siapa,
nama sekolahnya apa, jenjang ya isi aja. Kalau SD berarti SD, SMP-nya dicoret dihapus. Kalau SMP berarti SD-nya dihapus. Nah, PSN-nya berapa, dari provinsi mana, kabupaten atau kota mana. Memohon untuk berkenan dapat merubah status keikutsertaan pelaksanaan SNK SD SMP berusia sehingga satuan pendidikan kami dapat mengikuti uji coba dan pelaksanaan SNK SD SMP secara mandiri, tidak menumpang dengan memilih mode. Nanti teman-teman dipilih mau mode daring atau semi daring. Kalau teman-teman memungkinkan untuk daring, silahkan daring. Untuk semi daring silahkan dikondisikan saja dengan keadaan teman-teman. Kalau saran saya sih menggunakan daring ya teman-teman, kalau emang sinyal internetnya aman dan bagus. Saran saya menggunakan daring. Kalau semi daring prosesnya agak panjang. Sudah saya bahas juga di channel YouTube saya tentang perbedaan daring dan semi daring. Untuk saya sendiri menggunakan daring, prosesnya itu cepat dan mudah. Demikian surat permohonan ini kami buat atas perhatian Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Nanti tulis kepala nama sekolahnya apa, terus ditandatangani oleh kepala sekolah. Kalau bisa, bukan kalau bisa, dicap basah ya teman-teman. Isi nama kepala sekolahnya, tanda tangan dan dicap basah. Itu ya teman-teman tentang surat permohonannya. Teman-teman nanti dibuat saja. Nanti teman-teman bisa downloadnya di sini, file di sini download, bentuk Word-nya Word ya teman-teman. Nanti langsung ke download di di komputer atau laptop teman-teman. Oke, itu tentang surat permohonannya. Kita balik lagi ke ini ya teman-teman, ini nomor 6 tadi. Nomor 5, menghimbau Dinas Pendidikan untuk meminta seluruh satuan pendidikan yang terdaftar di OSNK SD SMP agar mengikuti coba pelaksanaan. Panduan pelaksanaan OSNK SMP bersNK dapat diunduh pada web komunikasi. Nanti saya kasih juga di sini tuh sudah ada sebenarnya teman-teman di web UBK itu ya teman-teman panduannya. Nah di sini. Nah panduannya teman-teman bisa langsung download di sini. Kita balik lagi ke PDF-nya. Oke, ini tanda tangan atas perhatiannya dan bersama saudara kami sampaikan terima kasih. Nah ini ya teman-teman, sama ya teman-teman, ini lampirannya surat permohonannya sudah saya buatkan berbentuk kuat. Nanti teman-teman bisa langsung download. Ini isi suratnya sama. Nah ini data sekolah yang belum melakukan konfirmasi atau validasi jenjang SD. Oh ini jenjang SD ya teman-teman. Untuk SMP belum ada. Silakan teman-teman yang sekolahnya ada di sini silakan buat surat permohonannya. Teman-teman bisa langsung dicari aja ada nama sekolahnya atau tidak. Kalau tidak ada berarti aman ya teman-teman. Oke, ini isi suratnya. Dan teman-teman ada informasi terbaru juga terkait uji coba susulan ya teman-teman. Teman-teman kan yang tidak mengikuti uji coba pada tanggal berapa? Nah, untuk SD tanggal 20 Mei dan SMP tanggal 22 Mei. Nah, ada uji coba susulan, kita lihat di IG-nya Puspresnas nih teman-teman. Pusat Prestasi Nasional. Nah, ini jadwal uji susulan. Jadi hari Sabtu itu untuk uji coba susulan. Bagaimana Bang yang sudah mengikuti uji coba pada tanggal 20 atau 20 Mei? Itu mah masing-masing teman aja, boleh ikut boleh tidak, lagi hukumnya sunnah ya teman-teman. Oke, Sabtu ini jadwalnya. Sabtu itu dari jam 8 sampai 10.30 untuk SD maupun MI, dan dilanjut hari Sabtu juga jam 11 sampai jam setengah 4 sore itu untuk SMP ya teman-teman. Uji coba susulannya segera teman-teman yang belum atau yang ingin mengikuti OSN semoga masih bisa mengikuti, segera dibuat suratnya. Ini yang tadi nih tentang ini nih, dibaca dan dibuat formnya dan dibuat surat permohonannya dan diisi di sini teman-teman. Boleh teman-teman komunikasikan dengan dinas kabupaten kota setempat atau bisa langsung kirim ke sini ya teman-teman. Semoga setelah teman-teman mengisi link ini ada perubahan dan bisa mengikuti OSNK SD SMP 2024. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau videonya panjang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman dan silahkan share ya teman-teman informasi ini agar teman-teman yang lain juga masih bisa mengikuti OSNK SD SMP 2024. Silahkan simak video ini dari awal hingga akhir agar tidak terpotong-potong, agar informasi ini tidak tersampaikan setengah-setengah. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya
Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.